Belakangan ini aku buka buku lamaku itu isinya bencana semua. Di salah satu daerah inisialnya P, gunungnya meletus besar, di bawahnya air deras, banjir cukup tinggi, banyak yang menangis. Selebritis di dalam sebuah jeruji di penjara, narapidana, meninggal dunia. Perceraian di 2026 itu semuanya perselingkuhan, semuanya karena orang ketiga, sampai berdarah-darah. Aktor dapat musibah, kita semua dapat kabar meninggal dunia. Bercerai dalam hitungan bulan, wanita inisialnya M. Artis perceraian, suami namanya sangat-sangat terkenal. Terbukti selingkuhnya dengan selebgram dari dunia entertain juga. Jujur deh, siapa di sini yang FYP-nya nggak pernah lewat potongan video ramalan Hard Gumai? Pasti pernah kan? Mulai dari inisial nama artis, warna baju, sampai skandal yang bakal kejadian. Awalnya mungkin kita cuma scroll lewat, tapi begitu beritanya beneran kejadian di TV, di situ bulu kuduk kita mulai merinding. Kita jadi mikir, gila, kok bisa valid banget? Kok dia bisa tahu? Rasa penasaran itu manusiawi banget. Kita semua takut sama ketidakpastian masa depan. Makanya, sosok yang seolah-olah pegang bocoran naskah takdir itu terlihat keren dan memukau di mata kita. Tapi teman-teman, di balik kekaguman itu, sadar nggak kalau kita sedang berjalan di pinggir jurang? Ada bahaya besar yang mengintai akidah kita, yang harganya jauh lebih mahal daripada sekedar rasa penasaran. Pertanyaan sejuta umatnya adalah, kalau Islam melarang, kenapa ramalannya sering kejadian? Apa dia orang suci? Apa dia wali? Jawabannya, bukan. Islam sudah membongkar trik ini sejak 1400 tahun yang lalu. Dalam akidah kita, yang tahu masa depan secara mutlak itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun nggak tahu, malaikat pun nggak tahu. Lalu, kok bisa tebakannya benar? Rasulullah menjelaskan fenomena ini sebagai pencurian berita atau istirok asam. Jadi, para jin itu berusaha naik ke langit, mencuri dengar pembicaraan malaikat tentang takdir yang sudah Allah tetapkan. Kalau mereka dapat satu kata kuncinya, mereka turun dan membisikannya ke teman-teman manusianya, ya para peramal itu. Tapi ingat, satu kebenaran itu dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi kalau Hard Gumai atau peramal manapun bilang akan ada bencana dan benar terjadi, itu bukan karena dia hebat. Itu mungkin bocoran curian. Atau bisa jadi itu istidraj, ujian dari Allah. Allah membiarkan itu terjadi cuma buat ngetes kita. Hambaku ini bakal percaya sama dukun itu atau tetap percaya sama aku? Dan ini bagian yang harus kita dengar baik-baik. Sesantai apapun pembawaan kita hari ini, hukumannya nggak main-main. Ada dua level bahaya yang sering kita remehkan. Pertama, sekedar iseng. Cuma nonton, cuma kepo, cuma nanya kira-kira jodoh gue gimana ya? Tahu konsekuensinya? Sholat kita selama 40 hari tidak diterima. Bayangkan teman-teman, kita capek-capek sujud, bangun subuh, tapi di mata Allah statusnya pending atau ditolak. Cuma gara-gara kita asyik nonton ramalan nasib. Kedua, ini yang lebih fatal. Kalau sampai di hati kita terbesit rasa percaya, wah bener nih orang, dia tahu masa depan. Saat itu juga kita dianggap telah kufur. Kita dianggap telah mengingkari Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Seram kan? Cuma gara-gara konten viral, iman kita yang jadi taruhannya. Jadi kesimpulannya simpel aja. Masa depan itu misteri dan biarkanlah tetap jadi misteri. Gak perlu kita tahu siapa yang bakal cerai, siapa yang bakal kena musibah, atau kapan kiamat datang. Itu hak prerogatif Allah. Tugas kita cuma dua, ikhtiar semampu kita, lalu tawakul, berserah diri sekuat-kuatnya. Jangan sampai kita gadaikan sholat kita, jangan sampai kita gadaikan iman kita, hanya demi validasi ramalan manusia. Tetaplah jadi muslim yang cerdas. Biar Allah yang atur skenarionya, kita yang jalanin perannya dengan baik. Semoga Allah jaga hati kita semua.